Masih setia bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Siang untuk edisi hari Rabu tanggal 15 September 2021. Dan saat ini ditemani oleh saya Andela Kusuma di studio. Kali ini kami akan hadirkan dialog interaktif yang merupakan kerjasama dari RRI dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kami akan membahas terkait kewarganegaraan. Di studio sudah hadir narasumber saya yang spesial di hari ini, pendengar. Ada Pak Baroto yang merupakan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Dr. Baroto SHMM. Kita sapa. Selamat siang Mbak Andela. Baik, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya ini kami mengucapkan terima kasih ya Pak sudah hadir langsung di studio untuk membahas kewarganegaraan yang merupakan tema kita di hari ini. Kewarganegaraan sendiri untuk Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26. Dan menurut pasal tersebut, mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut warga negara. Nah, untuk memperbincangkan terkait apa itu kewarganegaraan, apa itu pewarganegaraan, dan juga bagaimanakah syarat mendapatkannya, begitu ya Pak ya, kami akan bahas hari ini. Apa sih sebenarnya arti lengkapnya begitu dari kewarganegaraan dan juga pewarganegaraan? Karena juga masih banyak sekali nih Pak masyarakat kita yang bingung begitu. Oke, baik Mbak Andela, selamat siang para pendengar semuanya. Ya. Pada intinya kita kan mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang 12 2006. Baik. Jadi sebenarnya tidak ada pembedaan antara pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Ini hanya istilah yang berkembang di masyarakat. Tetapi memang saya pikir saya perlu menjelaskan hal ini supaya tidak rancu, karena memang pada faktanya ada yang apa sih pewarganegaraan, kemudian apa sih kewarganegaraan. Nah, kalau kita bicara pewarganegaraan, itu kita bicara orang asing, orang bukan Indonesia yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ini yang kita kenal dengan naturalisasi. Jadi orang yang memang asing. Nah, kalau kita bicara kewarganegaraan, kita bicara tentang hal ehwal tentang warga negara. Jadi yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Seluk-beluknya apa, dinamikanya seperti apa. Misalnya sudah menjadi WNI itu nanti kita akan lihat siapa tahu yang bersangkutan nikah dengan warga negara asing, kemudian juga bahkan WNI pun bisa hilang kewarganegaraannya. Nah, ini yang membedakan. Jadi sebenarnya ini peristilahan yang ada di layanan kami saja. Sebenarnya di masyarakat kewarganegaraan ya tetap mengacu pada Undang-Undang 12 2006. Jadi tetap kewarganegaraan. Tadi kalau di pelayanan memang ada pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya Pak, selama ini apa saja ini permasalahan begitu ya yang dihadapi dari kewarganegaraan ini, Pak? Baik, Mbak Adela dan para pendengar semuanya. Saya berawal dari Undang-Undang 12 2006. Undang-undang ini sudah sangat baik sebenarnya. Ini revolusioner, disebut revolusioner bahkan. Karena memang dari undang-undang sebelumnya ada banyak perubahan. Yang di situ ada banyak hal yang diatur, banyak hal yang dilindungi, HAM-nya, kemudian juga pelindungan terhadap semua warga negara Indonesia. Hanya persoalan, Mbak Adela, bahwa di tataran praktek memang masih menemui persoalan-persoalan karena dinamika di masyarakat luar biasa. Apalagi masyarakat di Indonesia ini penduduknya luar biasa, penduduk yang besar, kemudian juga menyebar, kemudian juga karakter dari geografisnya adalah kepulauan dan gitu ya. Jadi ada masyarakat pemahamannya berbeda-beda. Ada yang memang paham dengan undang-undang ini, kemudian ada yang kurang paham gitu, sehingga ada beberapa hal yang kemudian melanggar dari undang-undang tersebut. Nah, pada demikian karena informasi yang tidak lengkap di masyarakat ini, sehingga ada beberapa masyarakat yang kemudian bahkan terancam menjadi asing karena posisi tersebut. Padahal juga di masyarakat ini kita hidup sekarang ini sudah sangat lazim orang keluar masuk negara, ya kan? Kita orang dari luar negeri ke Indonesia, atau sebaliknya dari Indonesia ke luar negeri. Orang punya aset di luar negeri, atau sebaliknya orang tinggal di luar negeri atau di Indonesia, dan bahkan menikah dengan warga negara asing. Nah, kondisi demikian yang kemudian sering memunculkan persoalan. Misalnya, kalau orang yang menikah dengan warga negara asing, bagaimana dengan status anak-anaknya? Nah, itu salah satu persoalannya. Kemudian, bagaimana dengan kewarganegaraannya? Nah, karena Indonesia ini berdampingan dengan negara-negara yang mungkin sistem kewarganegaraannya berbeda. Beda, ya. Nah, ini yang kemudian memunculkan persoalan-persoalan itu. Kira-kira gambaran seperti itu.
Baik. Nah, kalau selama ini permasalahan yang paling sering ditemuin itu seperti apa Pak contohnya? Yang kita kenal begitu? Oke. Jadi ini Undang-Undang 12 2006 sudah cukup lama ya, Mm-mm. sejak 2006. Tapi belakangan memang ada persoalan-persoalan yang cukup menonjol, Mm. yang kami menganggap sampai sekarang bahkan masih sering muncul, yaitu khususnya adalah terkait dengan perkawinan campur. Mm-mm. Anak-anak hasil perkawinan campur, yaitu eh, salah satu orang tuanya adalah warga negara asing, Ya. atau mungkin kedua-duanya warga negara Indonesia, tapi dia lahir di negara iusoli, yaitu negara yang eh, mendasarkan sistem kewarganegaraannya pada tempat kelahiran. Mm-mm. Saya contohkan misalnya Amerika. Mm-mm. Kalau kita lahir di Amerika, anak kita lahir di Amerika, meskipun ayah ibunya WNI, dia akan tetap dikasih warga negara Amerika. Mm-mm. Pasti Amerika sana ngasih. Nah, pada posisi demikian, tentunya dia punya dui kewarganegaraan. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Indonesia hanya menganut satu kewarganegaraan, tidak double, tidak multi, seperti di Amerika misalnya. Nah, pada posisi demikian, kemudian muncul persoalan. Karena apa? Mungkin orang tersebut tidak melaporkan, tidak mendaftarkan. Mm. Nah, jadi di Undang-Undang 12 2006 itu diatur, eh, anak hasil perkawinan campur itu bisa berkewarganegaraan ganda. Mm-mm. Tetapi gandanya di Indonesia itulah ganda terbatas. Jadi tidak seumur-umur, Mm-mm. karena Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Nah, Oke. aturannya apa? Aturannya ganda terbatas itu setelah 18 tahun atau sudah menikah, sudah kawin, dia harus pilih salah satu kewarganegaraan. Nah, ini yang Ya, ya, membedakan ya. nih Mbak Dela. Jadi Oke, baik. Jadi diperbolehkan ganda di usia mereka masih muda ya Pak, tapi di usia 18 tahun mereka harus memilih begitu ya. ya, Nah, tapi kenyataan di lapangan seperti apa Pak? nah, Untuk mereka yang dari perkawinan campur ya, 18 tahun oke. ini langsung diurus atau gimana ini? Nah, ini salah satu yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin karena kendala sosialisasi, kendala juga masyarakat yang tidak paham dengan itu, atau mungkin banyak hal lah. Ya. Sehingga ada banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang setelah 18 tahun itu belum melakukan pilihan. Nah, Oh. Undang-Undang 12 2006 mengatur setelah 18 tahun atau sudah kawin, dia harus memilih salah satu. Diberi jangka waktu 3 tahun. 3 tahun. Jadi sederhananya maksimal 21 tahun, anak-anak tersebut harus pilih salah satu. Apakah dia menjadi asing, apakah dia tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, tetapi prakteknya karena banyak hal, ada yang tidak melakukan pilihan. Nah, ketika tidak melakukan pilihan, Undang-Undang 12 2006 itu maka diperlakukan sebagai orang asing. Nah, ini ya sebenarnya hukum tetap hukum, tetapi bagaimanapun ada penyebab mereka kan, ada yang tidak tahu, ada yang mungkin karena posisinya terpencil atau apalah, atau mungkin dia posisinya di luar negeri misalnya, Oke. tidak sadar dengan itu, dia ternyata telat. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, yang kemudian kita tentunya pemerintah lah, ini menjadi isu penting karena justru kawan-kawan kita ini yang harus kita lindungi, karena sebenarnya mereka asal usulnya warga negara Indonesia kan ya. gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Terus kemudian satu Mbak Dela dan pemirsa pendengar semuanya, ada di Undang-Undang 12 2006 itu kalau yang perkawinan campur setelah kan berlakunya undang-undang ini 1 Agustus 2006. Nah, kalau yang lahir setelahnya, dia sudah pasti misalnya hasil perkawinan campur boleh berkewarganegaraan ganda. Nah, tapi bagaimana yang lahir sebelumnya? Yang sebelum berlakunya Undang-Undang 12 2006, Ya, oke. ya kan, ini kan tentunya dasarnya berbeda. Nah, ini Undang-Undang 12 2006 memberikan kesempatan yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang 12 2006, yaitu sebelum 1 Agustus 2006, diberi kesempatan tetap double kewarganegaraan dengan catatan harus melakukan permohonan. Yaitu kalau kita istilahnya, karena ini dasarnya pasal 41, maka kita lebih sering lah, dan kawan-kawan saya kira sudah tahu, teman-teman semuanya, pasal 41, nah, permohonan pasal 41. Nah, permohonan ini dibatasi juga
selama 4 tahun. Oke. Nah, at least paling lambat 1 Agustus 2010 itu anak-anak yang lahir sebelum 2006 harus mendaftarkan. Nah, muncul persoalan lagi. Ternyata masih dijumpai anak-anak yang belum mendaftarkan. Nah, kalau belum mendaftarkan, posisinya hampir sama dengan yang tadi. Dia akan dianggap asing, diperlakukan ya. sebagai orang asing. Dan sekali lagi, pemerintah menyadari bahwa mereka tidak mendaftar, mereka terjadi seperti itu karena banyak hal. Nah, pada posisi demikian tentunya kita harus memikirkan dengan intensif ini kawan-kawan kita ini yang ya secara perlindungan hukum menjadi terancam kan gitu. Nah, ini persoalan. Jadi 2 persoalan besar ini yang saat ini mungkin cukup intensif. Iya. Kami akan mencoba cari solusi. Oke. Tapi Pak, ketika mereka ini masih dianggap sebagai WNA begitu ya. Oke. Ini apa ya, kerugian yang mereka dapatkan ini apa saja Pak? Selain kita juga tidak bisa merawat mereka, melindungi mereka begitu, ada sanksi juga tidak Pak untuk mereka ini? Jadi kalau sanksi tidak, Tidak ya? tidak sanksi karena kan sebenarnya mereka sudah mendapatkan WNA juga kan sebenarnya kan gitu. Cuman ya mereka sebenarnya orang itu kan tidak ada keinginan untuk menjadi asing ya. Karena hanya kebetulan anak tersebut lahir dari salah satu orang tuanya warga negara asing. Maka kemudian menempellah status warga negara asing itu kan. Mereka tidak berkeinginan, bisa jadi kan seperti itu. Ya, bahkan mungkin mereka tinggal di Indonesia, punya aset di Indonesia, hanya karena orang tuanya ini salah satunya asing atau karena lahir di negara iusoli. Ya, Nah, yang kan menerapkan 2 tadi ya. nah, padahal dia tinggal di Indonesia, asetnya di Indonesia. Nah, ini kan makanya dia sebenarnya pengen milih Indonesia kan gitu loh ini. Yang kendalanya pada saat yang ditentukan undang-undang dia tidak melakukan pilihan, tidak melakukan apply. Nah, itu yang menjadi persoalan. Oke, dan ini masih banyak sekali yang mungkin ada di posisi seperti itu ya Pak ya? Nah, dari data sampai saat ini masih ada bermunculan. Oh, Jadi masih ada bermunculan yang kemudian mereka menanyakan bagaimana kami juga. Padahal ini kalau bicara kewarganegaraan ini kan hak asasi manusia. Ini sangat esensial sekali, sangat fundamental sekali. Oke, baik Pak. Tapi sebenarnya kalau untuk kita mengurus kewarganegaraan kita begitu ya, susah tidak sih Pak? Regulasinya seperti apa saja syaratnya? Oh, oke. Jadi begini Mbak Dela dan seluruh pendengar semuanya. Intinya kalau mungkin saya bicara dulu bagaimana sih cara menjadi warga negara Indonesia. Oke. Nah, baru kemudian saya akan bicara tentang caranya. Prinsipnya di Undang-Undang 12.006 mengatur ada 3 cara untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama yang kita kenal dengan naturalisasi atau mungkin kita sebut pewarganegaraan. Jadi orang asing pengen menjadi WNI. Nah, itu. Kemudian yang kedua karena perkawinan. Jadi orang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, WNA-nya bisa menjadi WNI. Ini ada istilahnya ada persyaratan khusus lah. Kemudian yang ketiga karena penghargaan dari negara. Jadi negara karena punya kepentingan, karena penghargaan terhadap seseorang atau warga negara asing, dia bisa memberikan warga negara pada orang tersebut, warga negara asing tersebut. Mungkin pendengar dan Mbak Dela sering dengar kan banyak atlet sepak bola kan Sepak gitu. bola itu ya, yang Basket dikirim gitu ya. Nah, belum lama kita memberikan kewarganegaraan beberapa pemain basket gitu. Nah, itu jadi ada 3 cara. Kemudian bicara bagaimana prosesnya dan persyaratannya. Sekarang hampir sebagian besar sudah bisa online. Artinya memang bisa dijangkau dimanapun. Nanti baru kemudian disusul fisiknya yang akan kita verifikasi. Ini kita punya aplikasi namanya aplikasi SAKE. SAKE ya Pak ya? SAKE, Sistem Administrasi Kewarganegaraan. Nah, tetapi ada beberapa juga yang memang harus secara fisik. Harus datang ke Indonesia, kemudian kita cek, kita wawancara. Nah, misalnya yang naturalisasi tadi, pewarganegaraan. Syarat ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 12.006. Mungkin sebagai gambaran singkatnya, misalnya dia harus berusia 18 tahun. Kemudian dia tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, artinya pernah tinggal di Indonesia. Di situ dibuktikan dengan misalnya skemnya, surat keimigrasinya, nah gitu. Terus kemudian ada beberapa syarat administrasi lain ya tentunya. Ini bisa dilihat di pasal 8 Undang-Undang 12.006. Nah,
Untuk yang naturalisasi ini memang harus datang ke Indonesia. Kan dia harus tinggal di Indonesia. Ada lagi proses yang penting, dia harus wawancara. Oh, Nah, ini yang oke. kita lakukan melalui Kanwil biasanya. Jadi kita di situ akan wawancara calon warga negara Indonesia Indonesia. tadi oleh tim. Nah, tim ini tentunya bukan hanya hukum dan HAM saja, karena kita akan melihat calon warga negara Indonesia itu yang benar-benar clean, benar-benar tidak ada masalah dan apalagi potensial kan. Nah, itu di situ ada unsur imigrasi, kemudian di situ juga ada dari kepolisian, kami ada juga dari Direktorat Jenderal Pajak, ada juga dari Kemendagri yaitu Adminduk, dan tentunya dari Hukum dan HAM. Nah, aspek-aspek ini yang kita lihat nih, para pendengar dan Mbak Dila semuanya, Mbak Dila, yaitu misalnya dia tidak ada pelanggaran pajak, kemudian kepolisiannya misalnya ya dia tidak pernah melakukan pidana, kan gitu, yang ancamannya setahun misalnya. Kemudian dari sisi adminduknya ya dari bagaimana dengan catatan kependudukannya, kan di situ tercatat sejak kapan, terus statusnya seperti apa tercatat. Nah, kemudian dari aspek kehakimannya, dari keimigrasiannya. Nah, itu kita wawancara bagaimana kemampuan bahasa Indonesianya, karena memang syarat ini. Kemudian bagaimana pemahaman tentang Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Oke. Termasuk dia harus menyanyikan, jadi harus kami pastikan. Ya. Terus kemudian pengetahuan singkat lah setidaknya tentang Indonesia Cinta budaya. tanah air ya Nah, berarti ya, Pak oke. ya. Jadi disitulah kalau sudah clean di situ, sudah lulus itu, tentunya kami akan cek lagi berkas dokumen-dokumennya, kemudian disampaikan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, di situ. Nah, ada satu hal, selain kami masih membutuhkan juga data dukung yang lain. Nah, ini tentunya karena kebijakan pemerintah. Yaitu salah satunya adalah rekomendasi dari Badan Intelijen Negara. Nah, jadi setelah proses ini lengkap, kami mintakan rekomendasi ke Badan Intelijen Negara, kemudian kami sampaikan ke Setnek atau ke Presiden tentunya untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Nah, Oke. nanti ditandatanganin yang itu. Nah, ini proses naturalisasi. Nah, kemudian yang kedua yang tentunya kami Dari perkawinan tadi ya, Pak ya. kami gambarkan secara singkat saja. Ya. Dia sudah bisa, kalau yang perkawinan sudah bisa online, full online sudah bisa. Karena dia kan tidak perlu nih wawancara. Nah, persyaratannya hampir sama. Bedanya kalau yang karena perkawinan ini, nah kita sering menyebut pasal 19 karena dasarnya pasal 19. Nah, bedanya ini kalau naturalisasi tadi produknya adalah keputusan presiden, dari presiden. Kalau ini cukup dari menteri. Nah, jadi intinya mereka apply dimanapun posisinya dengan syarat tadi 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut. Hampir sama lah prosesnya seperti itu. Kemudian tidak ada catatan pidana. Nanti akan melampirkan berkat administrasi misalnya akta perkawinan, seperti itulah. Nanti ini sangat jelas di Aplikasinya ya. Dan nah, itu setelah aplikasi dimasukkan bersamaan juga nanti bayar PNBP, ini ada PNBP-nya juga, bayar juga ke negara. Kemudian nanti kita akan cek, kita cocokkan dengan dokumen aslinya. Nah, setelah mereka ini kita cocok tidak ada masalah, kami ajukan ke kementerian. Nanti menteri akan menandatangani itu. Jadi produknya cukup menteri. Baik. Nah, sebenarnya sudah mudah ya Pak ya untuk mengurus kewarganegaraan ini, tapi ternyata masih banyak sekali masalah yang dihadapi tadi ya Pak ya. Mungkin ini juga dengan sosialisasi yang kita lakukan nanti masyarakat ini jadi lebih tahu begitu. Oh, tidak ribet kok ternyata ngurusnya gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, kalau yang ketiga Pak, karena penghargaan dari negara itu Nah, prosesnya seperti apa jadi saja? karena penghargaan ini kadang-kadang juga ini masyarakat harus paham juga. Ini di saat posisi demikian negara ini kenapa kita memberikan warga negara asing dengan mudah? Padahal tidak demikian juga. Karena ada pertimbangan juga. Jadi ini biasanya diusulkan oleh lembaga-lembaga yang membutuhkan. Misalnya kebanyakan olahraga ya. Ya. Nah, kalau Atlet-atlet olahraga, gitu ya. olahraga ini harus diusulkan melalui olahraga dari Kementerian Olahraga yang membidangi itu. Terus kemudian juga ada organisasi yang misalnya kalau basket Perbasi. Nah, ada yang mengusulkan seperti itu. Nah, disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM ke kita. Nanti kita cek persyaratan administrasinya
karena macam-macam tuh. Ya, tentunya ada dokumen, ada pernyataan tidak keberatan dari negara asalnya, kan gitu. Jadi kita bisa menerima orang, negara asalnya tidak boleh dong, istilahnya apa ya, melarang kan Melarang gitu, gitu. menarik gitu Harus ya. clean seperti itu. Nah, Oke. yang penting, salah satu hal yang penting, artinya memang untuk menunjukkan bahwa proses ini juga rigid juga, detail juga, adalah harus ada rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi kita sidangkan ini, kita setelah lengkap tadi, kita sampaikan ke DPR, wawancara juga di situ oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, setelah Dewan Perwakilan Rakyat memberikan rekomendasi, kemudian kita akan sampaikan Kementerian Hukum dan HAM, keluar SK kan Presiden, nanti dilakukan penyumpahan. Nah, Oke. intinya sama, Baik. prosesnya seperti Tapi itu. wawancaranya juga pasti hampir sama semua ya Pak ya dari 3 poin tadi ya. Ya, cuman Oke. ini malah Dewan Perwakilan Rakyat ini, kan yang harus rekomendasi kan. Iya, oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan Pak, pada dialog kali ini Pak Baroto, kita undang kembali pendengar ya untuk bergabung. Silakan pendengar Anda bergabung di 021 352 3172 atau di 021 356 6712 atau di 021 384 4545. Nah, kami masih membahas terkait kewarganegaraan. Untuk Anda yang mempunyai pertanyaan ini bisa langsung nanti ya dijelaskan dengan lengkap oleh Pak Baroto, narasumber kita di siang hari ini. Nah, baik Pak Baroto, sambil menunggu pendengar, ini yang punya masalah terkait kewarganegaraan hanya warga negara yang ada di Indonesia, WNI yang ada di Indonesia, atau mungkin WNI yang ada di luar negeri ini juga punya masalah kewarganegaraan, Pak? Oh, sangat berpotensi. Oh. Jadi ini sekarang ini hampir batas negara semakin tipis ya. Kemudian dinamika kita sudah sangat terbiasa lah orang ke luar negeri, bahkan kerja di luar negeri. Nah, potensi-potensi yang ada seperti tadi misalnya di banyak warga negara Indonesia di luar negeri ini yang kemudian tidak mendaftar ataupun tidak mempunyai dokumen kewarganegaraan, khususnya dokumen keimigrasian, misalnya paspornya dia lalai lah, tidak pembaruan, tidak mendaftarkan lagi, padahal sudah diatur di 5 tahunan. Nah, ini yang nanti menimbulkan pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua juga bahkan ada warga negara Indonesia yang di luar negeri ini karena tidak pernah melapor, terancam kehilangan. Dia bisa hilang kewarganegaraannya. Oke. Misalnya setelah 5 tahun dia tidak melapor, 5 tahun diberikan pemberitahuan, ternyata dia tidak memberitahukan, dia hilang kewarganegaraannya. Nah, ini yang menjadi penting nih Nah, ini dikarenakan hal apa saja, Pak? Nah, jadi di pasal 23 Ya. Undang-Undang 12.006 sudah jelas beberapa hal, ini ada banyak, kalau nggak sekitar 9 beberapa itu. Beberapa hal yang orang kemudian dinyatakan akan kehilangan kewarganegaraannya. Pertama, mungkin dia mengikuti misalnya angkatan bersenjata luar asing. Nah, Asing ya, ya. Terus kemudian menyatakan setia pada negara asing. Udah sangat jelas di situ kalau dia mengklaim menyatakan setia pada negara asing, ya dia akan hilang kewarganegaraannya. Kemudian juga dia mempunyai paspor asing. Nah, ini kembali lagi ke asas kita tadi. Kita kan hanya mengenal satu nih. Satu ya. Ternyata pada saat yang bersamaan masih banyak dijumpai nih orang kawan-kawan kita yang mempunyai paspor asing. Nah, kalau pada saat yang sama tersebut ditemukan, maka orang tersebut hilang kewarganegaraan Indonesianya. Jadi clue-nya kalau dia mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor, maka dia akan hilang kewarganegaraannya. Dan yang sering itu ya itu tadi. Lupa nggak diurus tadi ya, Pak ya. Nah, tidak diurus. Ini banyak beberapa kantong-kantong persoalan seperti ini misalnya di Malaysia. Ini kan banyak kawan-kawan kita ke sana. Iya. Mungkin karena merasa dekat juga akhirnya mereka tidak pernah mengurus itu. Padahal jumlahnya banyak dan dia terancam kehilangan kewarganegaraan. Kemudian juga ada di wilayah Timur Tengah. Ini karena mungkin Berbatasan juga gitu ya Nah, dengan Papua. Oke. betul, terus kiblatnya ke sana karena haji atau apa lalai dan lain sebagainya. Mereka bermasalah dengan itu dan ini terancam kehilangan kewarganegaraan. Oke, Nah, baik. Tapi itu bisa dikembalikan lagi tidak Pak? Kalau mereka sudah sadar begitu, kalau kewarganegaranya hilang nih ya karena 5 tahun tidak diurus, bisa diurus kembali tuh Pak? Oke, bisa. baik. Melewati aplikasi juga? Udah bisa, itu Sudah ada bisa beberapa ya? sudah bisa. Oke, Ada beberapa baik. Nah, Pak Baroto, kita sapa pendengar di siang hari ini. Sudah ada 2 pendengar yang bergabung, ada Pak Ahmad di Malang dan juga Pak Edi di Solo. Kita ke Malang terlebih dahulu. Pak Ahmad, selamat siang. Ya, ini kami terputus dengan Pak Ahmad. Silakan menghubungi kembali di line telepon kami. Ada Pak Edi di Solo. Selamat siang. Siang, Halo? Mbak. Oke, baik. Silakan Pak Edi. Siang, Pak.
Ya, ini kalau karena warga negara paspor apa tuh sejak dulu sampai sekarang kan pasti ada masalah di antara orang Indonesia sendiri, kadang di luar. Ya, tapi kalau di Indonesia semoga ini ke depan bisa betul-betul orang masuk dari luar tuh ada pengecekan yang benar, bahkan ada yang lebih tegas. Ya, jadi kalau memang nggak boleh. Tapi kalau memang buat pekerja, buat di Indonesia kan ya nggak masalah, asal ada izin. Bahkan sekarang pandemi ya paling enggak kan yang orang nggak seneng, ya setan-setan kadrun-kadrun kadang kan ngomong kan ya enggak, bahkan anggota DPR berapa ribu bilang ada jutaan. Oke, baik, terima kasih. Pemerintah, tapi semoga lebih tegas lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi di Solo tadi, suara masyarakat ya Pak ya, kita tampung. Baik, kita ke Malang lagi Pak, ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad. Halo. Oh, Iya, silakan Pak Ahmad, monggo. ya, saya hanya bertanya sederhana saja, perbedaan antara kewarganegaraan dengan kewargaan negara. Oke, itu saja saja. Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak, ini ditanggapi terlebih dahulu dari Pak Ahmad tadi ya. Terima kasih. Jadi pertama yang dari Solo tadi ya, ini kan usulan lah ya, Iya, usulan masukan kita kan Oke. gitu. Terus kemudian yang dari Malang tadi, ini kalau nggak salah ini pertanyaannya kira-kira yang seperti yang saya sampaikan tadi awal, bedanya pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Mungkin intinya begitu ya, Pak. Jadi kalau pewarganegaraan itu kita bicara masalah orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Jadi orang asing murni, jadi orang asing yang dulu belum pernah menjadi WNI, belum pernah apapun berkaitan dengan warga negara Indonesia. Dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini objek-objeknya seperti itu. Nah, kalau bicara kewarganegaraan, kita akan bicara tentang hal ihwal yang berkaitan dengan warga negara Indonesia khususnya. Nah, misalnya apa? Misalnya warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, warga negara Indonesia kemudian yang kehilangan kewarganegaraannya, kemudian juga bagaimana dengan anak-anak hasil perkawinan WNI dan warga negara asing tadi. Jadi intinya seperti itu. Baik. Nah, Pak, kita ada pendengar lagi nih. Ada Ibu Ayi ya di Jakarta. Selamat siang Bu Ayi. Iya, siang Mbak. Ya, silakan Bu Ayi. Saya mau tanya, karena saya kan juga menikah dengan warga negara Amerika. Pertanyaan saya itu, saya sudah lama sekali, memang saya nggak ada persoalan lagi sekarang. Tetapi saya dan teman-teman itu kan sudah lama sekali berjuang untuk duit kewarganegaraan ganda. Bisa diinfokan itu possibility-nya sekarang seperti apa? Terus yang kedua, masalah paspor ganda. Itu juga sudah bukan rahasia lagi. Komentar Bapak bagaimana untuk hal ini? Baik, tapi kalau Bu Ayi ini tinggalnya di Jakarta dalam waktu lama atau bagaimana Bu Ayi? Saya Jakarta dan Amerika, karena suami saya juga orang Amerika dan kita masih ada rumah di sana dan juga di Indonesia. Anak saya udah 30 tahun. Baik. Terima kasih Bu Ayi ya. Oke. Nah, ini Pak, permasalahan baru juga ini Pak. Baik, Ibu Ayi, terima kasih Ibu Ayi. Selamat siang. Jadi begini Bu, pertama kita kalau bicara undang-undang itu sebenarnya kan bicara politik hukum. Kalau saat ini undang-undang sekarang memang menganut kewarganegaraan tunggal. Di undang-undang kewarganegaraan saat ini menganut kewarganegaraan tunggal. Bahwa berproses misalnya sangat mungkin sesuai dengan kebutuhan, tuntutan apapun, terus kemudian untuk memberikan pelindungan masyarakat misalnya, dimungkinkan juga sistem kewarganegaraan itu berubah. Tetapi saat ini adalah kewarganegaraan tunggal. Memang sudah mulailah ada beberapa yang memperjuangkan dan kemudian membawa isu-isu kok Indonesia ini duit kewarganegaraan kok tunggal. Kok Indonesia duit tapi terbatas kan gitu. Sementara ada beberapa negara yang memang seumur hidup tidak terbatas. Ada masukan itu, tetapi sekali lagi ini adalah politik hukum kewarganegaraan yang tentunya akan banyak aspek yang akan dibahas. Tentunya di situ harus melibatkan DPR, harus melibatkan instansi terkait, karena memang aspek kewarganegaraan tidak hanya persoalan status kewarganegaraannya saja. Di situ akan berkaitan misalnya keperdataannya, bagaimana kepemilikan aset,
kemudian bagaimana mungkin aspek security atau pertahanan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi possibility ya dimungkinkan saja, tetapi sampai sejauh mana tentunya ini prosesnya yang kita harus cermati karena banyak aspek tersebut. Nah, tapi itu bukan berarti ini ya wacana seperti itu sudah muncul lah 1-2 kan gitu. Kemudian dengan paspor ganda Bu Ayi ya sekali lagi hukum positif yang sekarang, kalau kita menemui orang membawa paspor ganda, ya sudah pasti dia dinyatakan hilang. Apapun bentuknya, dia hilang kewarganegaraan Indonesianya. Sudah pasti ini. Sudah pasti kedetek, apalagi saat ini di Bu Ayi mungkin disampaikan ke masyarakat, kami sedang membangun sistem integrasi. Artinya nanti akan ketahuan kalau integrasi itu sudah sempurna. Dari kependudukannya, dari imigrasinya. Jadi orang akan ketahuan nih, misalnya apalagi kan sekarang ada single identity ya. Ada misalnya dengan lihat nik saja, dengan satu data kita akan bisa lihat oh orang ini di perlintasannya seperti apa. Oh orang ini ternyata dia punya paspor luar negeri. Nah langsung nanti rancangannya seperti itu. Ini sedang kita bangun seperti itu. Yang kita akan membangun integrasi, sistem integrasi. Kewarganegaraan dan saya juga masih bersama dengan narasumber saya ada Pak Baroto SHMM selaku Direktur Tata Negara dari Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah ini sudah ada pendengar kembali Pak Baroto, kita sapa ya. Ada Pak Dede di Padang. Selamat siang Pak Dede. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak narasumber. Selamat siang Bapak. Saya ingin tanya nih, agak melenceng dari sini. Baik. Kuota haji itu kadang-kadang kan di Indonesia itu sudah habis. Tahu-tahu dia bisa dari Filipina. Bagaimana caranya? Dia ada agennya katanya. Langsung dari Filipina dia pergi ke haji lah gitu. Bagaimana tuh Pak caranya? Ya heran aja. Oke, Pak Dede, itu saja. Iya, Bu. Baik, terima kasih Pak Dede. Nah ini agak tidak sama ya Pak ya dengan tema kita di siang hari ini, yaitu terkait kewarganegaraan begitu ya. Mungkin itu nanti bisa dijawab di kesempatan yang lain begitu ya Pak ya, karena juga bukan kompetensi ya, kewenangan dari Pak Baroto untuk menjawabnya. Terima kasih Pak Dede. Nah Pak, ini juga ada yang bertanya di WhatsApp begitu. Di dalam aplikasi yang namanya tadi Sake tadi ya Pak ya, memuat apa saja Pak ini? Memuat apa saja. Jadi pertama gini, dia semua identitas bisa diupload di situ. Jadi identitas kebutuhan identitas seseorang, misalnya tanggal lahirnya, kemudian niknya, kemudian juga dokumen-dokumen persetujuannya. Kan kita butuh persetujuan misalnya dari negara asing lah gitu. Nah, ini dokumen itu diupload di situ. Nanti setelah diupload, dia tetap mengirimkan fisiknya. Nah, fisiknya akan kita cocokkan di situ dengan keasliannya dan lain sebagainya. Jadi dengan sangat mudah, intinya ini luar biasa saya kira. Karena kalau dulu orang pengen menjadi WNI, orang harus mengurus WNI itu harus datang ke Indonesia. Terus kemudian harus menunggu libur atau tidak libur misalnya. Nah, sekarang ini setiap saat dimanapun itu bisa mengakses selama ada internet kan gitu. Selama ada akses internet, ada sinyal, ya dia bisa apply di situ. Oke, baik. Nah tadi untuk mendapatkannya juga sangat mudah ya Pak ya. Ini bisa di-download di App Store? Bisa. Bisa. Intinya begini, kalau yang ini mungkin App Store mungkin dalam pengembangan ya. Tapi kalau yang sudah bisa saya pastikan, masuk website Direktorat Jenderal AHU. Nanti di situ ada layanan-layanan, termasuk di situ ada Sake. Oke, baik. Berarti ada di website. Nah, ini untuk Play Store dan juga App Store ini masih dalam proses. Pak, untuk sistem kita mendapatkan kewarganegaraan begitu, dibutuhkan waktu berapa lama Pak pengurusannya? Jadi begini, kita ini di undang-undang, di bawah undang-undang ada turunannya, baik itu PP yaitu PP nomor 2 tahun 2007, kemudian ada keputusan menterinya, sudah sangat pasti sebenarnya mekanisme proses ini. Karena memang kita ini layanan ya Mbak Dila ya, dan seluruh pendengar semuanya. Jadi misalnya sudah diterima, saya contohkan saja, misalnya sudah diterima Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu misalnya 14 hari, itu harus disampaikan atau apa. Nah ini sudah sangat jelas di PP nomor 2 tahun 2007. Tetapi nah ini kesempatan baik juga bagi kita, dalam prakteknya memang tadi saya sampaikan, semua persyaratan tadi bersinggungan dengan instansi lain. Misalnya contohnya tadi, kalau sudah selesai sudah dari Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, sudah sampai di AHU, ternyata kita masih membutuhkan rekomendasi dari BIN. Nah,
ini yang agak mungkin yang perlu saya sampaikan ke masyarakat. Ada beberapa waktu yang kami tidak bisa garansi, tidak bisa jamin karena kami harus menunggu tentunya kan, harus menunggu bagaimana rekomendasi dari BIN tadi. Nah tentunya sampai sejauh ini kami komunikasi dengan BIN supaya ini ada batas waktu yang jelas loh. Misalnya juga. Nah, tetapi sekali lagi masing-masing institusi, masing-masing lembaga itu punya pertimbangan sendiri-sendiri. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau saya sampaikan secara umum sudah sangat pasti waktunya. Tetapi kalau memang ada sedikit tidak sesuai dengan yang kita tetapkan, itu ya tadi karena memang kita bersinggungan dengan instansi lain. Baik, nah selanjutnya Pak Baroto ada pertanyaan dari WhatsApp ya, dari Bu Emma di Malang, Jawa Timur yang bertanya. Nah Pak, tadi kan ada beberapa permasalahan ya Pak di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 begitu. Jadi perlu direvisi tidak Pak undang-undang itu? Jadi begini, di undang-undang apapun sebenarnya kan lazim-lazim saja berubah. Tidak saja di Undang-Undang 12 2006, di Undang-Undang Kewarganegaraannya. Tentunya pertimbangan-pertimbangan ini akan ada melihat dari banyak aspek kan. Persoalan yang ada di lapangan, kemudian juga nanti apa untung ruginya, bagaimana dengan dampak terhadap negara dan lain sebagainya. Kalau bagi kita ya sangat mungkin saja, sangat mungkin sesuai dengan pergerakan permasalahan yang ada. Karena kalau memang semangatnya untuk memberikan layanan, semangatnya untuk memberikan perlindungan, ya kenapa tidak? Itu sudah sangat lazim undang-undang itu. Apalagi undang-undang ini juga meskipun sangat baik sekali. Kalau kita bandingkan dengan undang-undang yang lalu, itu sudah perubahannya revolusioner sekali. Di 2006 ini, nah sangat mungkin juga ada perubahan. Isu-isu misalnya kewarganegaraan ganda, kemudian juga untuk bagaimana melindungi tadi, ada kawan-kawan kita yang ternyata malah justru terancam menjadi asing, padahal dia WNI. Dan ini kan fakta di lapangan yang kita temukan akibat penerapan Undang-Undang 12 2006. Ya sangat mungkin kalau saya bilang, sangat mungkin. Cuman tentunya ini tidak sederhana kalau proses perubahan undang-undang ini. Baik, Pak, ini juga ada pertanyaan di WhatsApp yang masuk. Nah, ini Pak untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri begitu ya. Terus tadi ingin mengurus kembali untuk warga negaraannya setelah 5 tahun hilang begitu. Lebih dekatnya ini kita bisa mengurusnya di mana, Pak? Jadi begini, ini kan kita ini hampir ada perwakilan. Nah, pertama ya upgrade ke kantor perwakilan dulu, melapor kan gitu. Nanti di situ tentunya perwakilan ini kan di situ ada atensi imigrasi, ada Kementerian Luar Negeri. Nanti mereka yang akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan itu sendiri. Apakah misalnya ternyata anak orang tersebut hilang, ataukah ternyata tersebut hanya bermasalah di paspornya dan lain sebagainya. Ya kalau secara awam hubungi perwakilan. Perwakilan ya, yang ada di negaranya mereka masing-masing begitu ya. Oke, baik. Nah, di ujung telepon juga sudah ada Pak Yani di Klaten, kita sapa. Selamat siang Pak Yani. Ya, monggo Pak Yani. Mau tanya nih, kalau di masa pandemi ini kan hampir 2 tahun lebih, saya katakan 1,5 tahun lebih ya. Banyak kawan-kawan kita yang overstay di suatu negara. Ada kemungkinan nggak mereka ini kehilangan kesempatan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya karena tidak dapat mengurus paspor, kepanjangan visanya dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Yani ya. Oke, nah Pak, sebelum ditanggapi kita ke pertanyaan terakhir ya Pak ya, pendengar kita terakhir di sesi kali ini, Pak Hari di Solo. Selamat siang. Selamat siang. Mau nanya, kan kayak di Bali itu kan ada pernikahan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Nah itu ketentuannya gimana? Terus kalau misalkan ya nikah itu apa otomatis warga negara asing itu bisa beralih jadi warga negara Indonesia? Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Baroto ditanggapi. Pertama tentang overstay. Kalau saya bilang ya tetap dimungkinkan kembali lagi menjadi warga negara Indonesia. Karena sebenarnya di undang-undang ini kita ini melindungi sekali dengan warga negaranya. Cuman memang ada proses kan gitu. Kalau orang yang sudah hilang dinyatakan hilang karena entah overstay, karena dia juga tidak pernah memperbaharui paspornya di luar negeri, ini memang harus dilaporkan dulu, harus dilaporkan oleh instansi atau pejabat. Nah, kalau yang di luar negeri tentunya misalnya perwakilan kan bisa di kantor imigrasinya juga bisa. Nah, ini nanti kan kita akan proses. Tentunya harus ada berproses juga, ada persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kesimpulan utamanya adalah bisa
akan menjadi warga negara Indonesia kembali bisa, Oke. ya kan. Terus kemudian tentang Pak Hari Hari di tadi, Solo ya, nah ini kan terakhir. sebenarnya nikah kawin campur ya, istilahnya kawin campur. Untuk nikah kawin campur sangat jelas Pak, bisa menjadi warga negara Indonesia. Tadi kalau saya sampaikan di pasal 19 Undang-Undang 12.006. Jadi yang menjadi WNI karena perkawinan dia bisa, tetapi dengan syarat yang hampir sama. Misalnya dia tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut. Terus kemudian dia melampirkan beberapa persyaratan, misalnya akte nikahnya, kemudian juga persyaratan kependudukan, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan kita keluarkan keputusan menteri. Jadi bisa saja, tapi dia harus mendaftar Pak. Jadi tidak serta-merta. Misalnya kita warga negara Indonesia, tadi orang Bali ya, orang Bali menikah dengan warga negara asing, tidak serta-merta setelah menikah menjadi warga negara Indonesia, tidak. Jadi harus berusaha, paling tidak ya, secara sederhana dia harus tinggal di Indonesia 5 tahun minimal, berturut-turut atau 10 tahun, nah, tidak berturut-turut. Nah, baik, gitu. Baik. Nah, Pak Baroto, karena juga waktu kita singkat dalam perbincangan di siang hari ini, Pak. Ini untuk masyarakat yang ingin lebih lanjut mengetahui terkait topik kita di hari ini, Pak, bisa datang kemana saja ini? Baik, pertama begini, sekarang sudah informasi ini sudah online. Silahkan ke websitenya Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal AHU. Informasi terbuka di situ. Belum nanti media sosial, humas-humas itu sudah sangat kita selalu update. Yang kedua, secara physically kita ini ada Kanwil, kantor wilayah. Jadi Kementerian Hukum dan HAM ini punya organisasi vertikal kantor wilayah. Jadi setiap provinsi punya kantor wilayah. Belum lagi di situ ada UPT. Di situ ada kantor imigrasi. Imigrasi tentunya sangat bersinggungan dengan kewarganegaraan. Jadi ini silahkan Bapak Ibu teman-teman mengunjungi kantor-kantor tersebut, cari informasi tentang itu. Kalau yang ada di luar negeri tentunya ada perwakilan. Nah, yang lebih penting bagi kita tentunya, kalau Anda merasa punya permasalahan dengan kewarganegaraan, misalnya karena dia di luar negeri, ya harus punya kesadaran untuk tahu, punya kesadaran untuk mencari tahu regulasinya, punya kesadaran untuk mengetahui apa kewajiban-kewajiban saya. Misalnya dia paspor ya harus tahu bagaimana sih paspor, kan dia 5 tahun harus memperbaharui kan gitu loh. Jadi harus tahu masyarakat seperti itu. Di Instagramnya ini kalau tidak salah di @dijen_ahu, benar Pak? Ya. Baik, terus juga di websitenya ada di www.ahu.go.id, benar? Ya. Call centernya di 1500105 dan juga di email di cs@ahu.co.id. Ya. Benar ya Pak ya? Ya, Nanti ya. itu akan dijawab semua pertanyaan dari Anda pendengar terkait kewarganegaraan. Jadi intinya ini jangan sampai kita kehilangan atau tidak memiliki kewarganegaraan. Begitu ya Pak Baroto ya? Baik, Pak Baroto, terima kasih Pak Baroto untuk waktunya sudah berbincang dengan kami. Terima kasih untuk edukasinya. Semoga ini sukses terus ya, dan nanti tidak ada masalah-masalah kembali karena juga sosialisasi terus digandakan begitu ya, dilakukan. Baik, selamat sore Pak Baroto. Selamat sore Mbak Adila, selamat sore para pendengar semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, baik. Demikian tadi pendengar adalah Dr. Baroto SHMM selaku Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam perbincangan dialog interaktif hari ini yang merupakan kerjasama dari RRI dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan topik kewarganegaraan.